Assalamualaikum. Hari ini Pak Anwar akan menyampaikan buat kalian yang kesusahan membuka PowerPoint-nya, bisa melihat video ini ya. Ini PowerPoint dari Bu Ismu, yaitu tentang menghargai keberagaman. Kira-kira kenapa ya keberagaman itu harus kita hargai? Biasanya semakin beragam maka akan semakin mudah terjadi konflik, maka perlu dia adakan yaitu semacam penghargaan. Jadi ketika saling menghargai, maka konflik-konflik yang akan terjadi akan terhindarkan. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Setiap daerah memiliki kebiasaan yang diyakini dan dipatuhi secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Dengan menghargai keberagaman berarti kita ikut melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Cara menghargai keragaman budayanya gimana? Yang pertama, bersikap toleransi terhadap keragaman budaya ya. Apa itu toleransi? Toleransi itu memberikan kesempatan, tidak mengganggu, tidak mencampur-campur adukan. Nah, kalau agama misalnya, toleransi agama berarti membiarkan orang yang berbeda agama untuk beribadah, tidak boleh mengganggu ya. Kemudian yang kedua, tidak menganggap kebudayaan atau tradisi kita itu lebih baik dari tradisi orang lain. Nah, sebagus apapun tradisinya, itu tidak boleh dibangga-banggakan dan menjelekkan tradisi orang yang kelihatan lebih buruk, nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tidak mencela atau menjelek-jelekan kebudayaan orang lain. Ya, ini tadi. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan suku dan budaya. Ketika di kelas kalian, di tetangga kalian banyak sekali teman yang beragam budaya, agama, maka tetaplah saling bergaul, saling berteman, tidak usah saling menjauhinya. Kemudian yang terakhir, mau mempelajari kebudayaan daerah lain. Nah, ini juga penting. Kalau kita mau mempelajari kebudayaan daerah lain, maka kita akan tahu bagaimana budaya itu dan kita bisa menghargai keberagaman. Slide berikutnya, kita masuk ke organisasi di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat banyak tumbuh organisasi. Di antaranya, yang pertama itu namanya BPD, kedua itu PKK, ketiga itu Karang Taruna. BPD itu badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Jadi para tokoh-tokoh yang ada di desa itu berkumpul jadi satu nanti dalam badan permusyawaratan desa. Kemudian PKK ini biasanya dianggotakan oleh ibu-ibu ya, setiap RT atau RW, bahkan sampai ada tingkat pusat. Kemudian Karang Taruna ini para remaja pemuda-pemudi berkumpul jadi satu, biasanya dalam satu desa atau kelurahan. Bahkan ada yang Karang Taruna RT juga ada. Berikutnya tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu salah satu cara mengumpulkan keterangan dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Apa itu narasumber? Yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Nah, yang dilakukan saat wawancara yaitu 1. Ucapkan salam dan perkenalkan diri. 2. Ceritakan maksud dan tujuan wawancara. 3. Sampaikan pertanyaan dengan teratur. 4. Dengarkan penjelasan narasumber dengan cara mencatat atau merekam. 5. Simpulkan hasil wawancara. 6. Akhiri dengan salam, mohon diri dan ucapkan terima kasih. Nah, itu dia slide dari Bu Ismu. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.